Gue baru ngeh soal ini setelah kena tampar keras sama realita 3 tahun lalu. Waktu itu, gue ada di titik terendah hidup. Coba bayangin, jam 3 pagi, satu tangan megang teh pucuk, tangan satunya lagi scroll TikTok, nungguin abang Grab nganterin nasi padang buat kelima kalinya minggu itu. Kamar gue lebih mirip kapal pecah. Bungkus mie instan dan botol bekas kopi di mana-mana, gorden ketutup rapat kayak nggak kenal matahari. Dan satu-satunya cahaya cuma dari layar laptop yang nyala 24 jam buat main game. Berat badan 120 kilo. Saldo rekening 50.000 perak. Percintaan paling banter, chatan sama bot di Telegram. Tapi tiap malam sebelum tidur gue selalu bisik-bisik ke diri sendiri. Ntar deh, kalau gue udah kurusan, dapat kerjaan, punya pacar, dan bisa ngekos sendiri, barulah gue bakal bahagia. Barulah hidup gue bakal mulai. Tapi terus, ada sesuatu yang ngeklik di kepala gue. Gue mulai dari yang kecil banget, kayak beneran kecil. Ganti es kopi susu pakai air putih. Jalan kaki 10 menit keliling komplek. Apply 1 kerjaan per hari. Setiap hal kecil itu berasa kayak pencapaian besar. Jantung gue berasa maraton tiap kali pencet tombol kirim lamaran kerja. Gue senyum-senyum sendiri waktu sadar bisa jalan lebih jauh dari kemarin. Tapi titik balik sebenarnya datang dari hal yang gak gue duga. Kecanduan gue sama game. Di Mobile Legends, gue sering banget ngejar skin epic. Tiap event, gue rela ngabisin waktu buat ngumpulin battle points. Di otak gue, kalau gue dapet skin ini, pasti mainnya bakal lebih seru. Tapi pas dapet, ya udah biasa aja. Cuma pamer sehari di lobby, abis itu balik ke realita. Nyari alasan buat ngejar skin berikutnya. Dan gue baru sadar, yang bikin seru itu bukan punya skinnya, tapi proses ngejarnya. Dan disitulah gue akhirnya ngerti, momen paling bahagia gue bukan pas nyampe tujuan, tapi pas lagi di jalan menuju ke sana. Pas pertama kali jogging sambil ngos-ngosan. Pas deg-degan sebelum pencet kirim lamaran kerja. Pas tangan keringetan waktu ngobrol sama cewek buat pertama kalinya. Kesenangan itu ada di progresnya, di tantangannya, di momen-momen kecil yang bikin lo keluar dari zona nyaman. Dan ini yang paling mind blowing, orang-orang yang lo lihat di Instagram, yang badannya kotak-kot, kerjaannya keren dan hidupnya kelihatan sempurna. Gue jamin mereka juga ngerasa kosong atau udah sibuk ngejar target berikutnya. Karena ini rahasia yang gak banyak orang kasih tahu. Gak ada garis finish, gak ada titik di mana lo tiba-tiba unlock happiness permanen. Jadi solusinya apa? 2 hal. Pertama, selalu punya sesuatu buat dikejar. Nggak harus gede. Bisa belajar masak lebih dari sekadar mie instan. Bisa baca buku yang udah ngumpulin debu di rak. Bisa belajar 3 chord di gitar yang udah lama teronggok di pojokan kamar. Yang penting, ada sesuatu yang bikin lo terus maju. Kedua, stop nunggu buat mulai hidup. Suara di kepala lo yang bilang, gue bakal bahagia kalau, itu bohong. Hidup impian lo bukan sesuatu yang bakal lo dapetin di masa depan. Itu ada di setiap langkah kecil yang lo lakuin sekarang. Di progres lo, di kemenangan kecil lo, di momen-momen deg-deg pas lo nyoba hal baru. Besok pagi, lo bisa bangun dan langsung mulai hidup impian lo. Bukan karena lo udah punya semuanya, tapi karena lo akhirnya sadar kalau kebahagiaan itu ada di perjalanannya. Jadi, nikmati setiap prosesnya, termasuk gagal-gagalnya, karena itu yang bikin lo makin kuat. That's it dari gue. Makasih udah dengerin, sampai ketemu lagi.